Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang menjadi suatu amalan yang paling baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sangat besar, bahkan bisa-bisa tak terhitung jumlahnya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang yang menyeru kebaikan untuk Allah dan beramal salih, lalu ia mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling baik yang disebutkan dalam surat Fussilat 33 tadi, yaitu berdakwah, menyeru kebaikan dan mencegah keburukan. Itulah dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia untuk kebaikan karena Allah di jalannya dengan bijaksana dan dengan nasihat yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang bisa melakukan amalan terbaik dan dia bisa menjadi manusia yang terbaik, karena hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling dekat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena nasab dan yang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah untuk berdakwah ini mencakup semua yang mampu, dan harus kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya dakwah itu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu tidak harus dengan khutbah, tidak harus dengan ceramah, tidak harus dengan nasihat di hadapan khalayak ramai, dan tidak harus menggelar pengajian dan semisalnya. Namun disesuaikan dengan kemampuan, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Dengan cara apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengajak kepada hal yang baik dan mencegah hal-hal yang mungkar. Maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang sukses atau yang menang. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perintah untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak harus orang yang dikenal sebagai seorang dai, tidak harus seorang tokoh agama, tidak harus seorang guru agama dan lain sebagainya, tapi siapapun bisa melakukannya sesuai dengan kemampuan. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu saja permasalahan. Artinya kalau kita tahu itu adalah masalah benar, maka sampaikan.
Dan kalau kita tahu masalah itu adalah masalah yang buruk, maka cegahlah orang dari mengerjakannya. Maka saat itu berarti ia telah menjadi seorang da'i ilallah, yaitu menyeru kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Rasulullah dengan segala kemampuan yang ia miliki, maka ia menyeru manusia kepada jalan kebaikan, baik yang paling ringan sampai yang paling berat. Sampai yang paling berat, Rasulullah SAW mengajak orang-orang kafir dan musyrik agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam agama yang mulia Islam ini. Kemudian juga Rasulullah mencegah hal yang sangat yaitu berat, yaitu mencegah manusia dari kesyirikan dan menyekutukan Allah menuju kepada tauhid dan iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup itu. Rasulullah SAW teladan kita, mengajarkan kepada kita, memerintahkan siapapun yang bisa diperintahkan kebaikan dan juga mencegah siapapun yang bisa dicegah dari keburukan, sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun keburukan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah tidak segan untuk menyeru kebaikan meskipun kepada anak kecil. Suatu saat Rasulullah ketika di hadapannya ada anak kecil makan bersama beliau, maka dia lihat bahwa anak ini tidak mengucapkan bismillah, maka Rasulullah pun menyeru, kul samillah, yaitu ucapkan bismillah. Dan Rasulullah SAW ketika melihat anak ini yaitu makan dengan tangan kanan dan kiri, maka Rasulullah melihat makan dengan tangan kiri adalah keburukan dan kemungkaran, maka Rasul pun tidak segan mengatakan waqul biyaminik, makanlah hanya dengan tangan kananmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul juga menyuruh para sahabatnya, terutama Ali bin Abi Thalib, untuk selalu mengerjakan qiyamul lail. Rasul juga tidak segan untuk mengucapkan salam kepada anak kecil, dan Rasulullah pun juga mengajarkan akhlakul karimah kepada siapapun yang ada di hadapannya. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengajak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk selalu taat dan patuh kepada Allah, untuk selalu sholat tepat pada waktunya, berarti kita menjadi seorang da'i ilallah yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengajak anak kecil kita yang sudah mulai mengerti, bisa diajak bicara, usia tamyiz sekitar 6-7 tahun, kita ajak sholat, kita ajak berpuasa, kita ajarkan kepada mereka hal-hal yang baik, baik itu perkara wajib maupun perkara sunnah. Kita ajak untuk menutup aurat, terutama anak kecil perempuan yang sudah mengerti diajak bicara, yaitu untuk selalu berjilbab. Kemudian kita ajarkan untuk berkata jujur, kita ajarkan untuk menjauhi kalimat dusta, kita ajarkan untuk menjauhi gunjingan dan yang lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah ajarkan kepada mereka agar selalu membaca Al-Quran, meninggalkan hal yang sia-sia, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan kepada mereka, atau keburukan-keburukan yang kita peringatkan mereka darinya. Maka saat itu kita menjadi orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihah, yaitu tidak ada seorang pun yang lebih baik dari orang yang menyeru kepada kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala dan beramal salih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika kita menyampaikan kebaikan sekecil apapun, atau kita memperingatkan siapapun yang kita mampu kita ingatkan, yaitu keburukan sekecil apapun, maka kita akan mendapatkan manfaat dari dakwah ilallah, yaitu menyeru kebaikan orang lain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali Allah menyebutkan dalam surat Al-Imran, yaitu mereka-mereka yang menyeru kebaikan ini dan beramal saleh, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Ternyata sukses yang sebenarnya tatkala orang itu menyampaikan kebaikan dan mengingatkan orang dari keburukan. Adapun masalah diterima atau tidak, dapat hidayah atau tidak, itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendakwai pamannya sendiri tidak berhasil, mendakwai kerabatnya sendiri tidak berhasil, tapi ada orang-orang di antara mereka didakwai hanya sekedar ucapan lisan, lalu kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa hidayah, taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri khas yaitu orang-orang yang mengikuti
menjadi pengikut Rasulullah SAW adalah meniru, yaitu aktivitas dan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka kalau demikian, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku seru manusia kepada kebaikan karena Allah dengan ilmu. Aku melakukan demikian dan siapa saja yang mengikuti jalanku ini, kata Rasulullah SAW. Artinya, apabila kita ingin menjadi pengikut Rasulullah, maka tirulah Rasulullah. Ketika Rasul semangat dalam berdakwah, menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran semampunya, maka kalau kita lakukan, itu adalah termasuk pengikut Rasulullah SAW. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengajak orang lain dalam kebaikan sekecil apapun dan mencegah kemungkaran dari orang lain sekecil apapun kemungkaran ini, maka ketika hal itu dilakukan, kita menyeru kebaikan lalu dilakukan, kita mencegah kemungkaran diikuti, maka ini merupakan salah satu amalan yang sangat luar biasa, dan itu termasuk amalan yang ganjarannya akan mengalir kepada orang yang menyeru tadi meskipun ia meninggal dunia. Dan itu masuk dalam kategori apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza mata ibnu adam inqata'a amalu ila min thalath wa dzakara minha au ilmin yuntafa'u bih. Kalau anak Adam mati, maka semua amalannya putus kecuali 3. Salah satunya, kata Nabi SAW, yang tidak akan putus, ilmu yang bermanfaat untuk orang yang mengetahuinya. Ketika kita sampaikan kebaikan, itu ilmu. Ketika kita peringatkan keburukan, itu ilmu. Kemudian ditaati kebaikan, dihindari keburukan, maka berarti dia mengamalkan ilmunya. Maka saat itu pahala pun mengalir kepada kita yang menyampaikannya. Lalu yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa siapa saja yang mengajak kepada kebaikan sekecil apapun, mencegah kemungkaran sekecil apapun kemungkaran tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, dan semua makhluknya Allah pun akan mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa alus samawati wal aradin hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah, yaitu bersalawat kepada, yaitu orang yang menyampaikan kebaikan kepada manusia, demikian pula malaikat, kemudian semua penduduk langit, semua penduduk bumi, sampai semut-semut yang ada di liangnya, sampai ikan yang ada di airnya, mereka semua mendoakan ampunan untuk Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah untuk muallimin nasal khair, yaitu orang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Lalu yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang memberikan petunjuk kebaikan lalu dipahami oleh orang yang disampaikan atau diamalkan, berarti dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebab orang yang menyampaikan tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, andaikan Allah memberikan petunjuk satu orang saja di tanganmu, jadi dengan sebab orang yang menyampaikan kebaikan sekecil apapun atau mengingatkan keburukan sekecil apapun, maka pahalanya itu lebih agung daripada onta merah. Onta merah maksudnya di sini adalah gambaran harta yang paling mewah di dunia saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita berharap
kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyampaikan kebaikan sekecil apapun, atau ketika kita melarang atau mencegah kemungkaran sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita pahala yang tiada taranya, yang tidak ada bandingan dengan amalan tersebut yang sangat ringan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surganya, ampunannya. Kemudian Allah pun mengangkat derajat orang-orang yang berdakwah kepada Allah dengan menyampaikan kebaikan sekecil apapun dan mengingatkan keburukan sekecil apapun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbighfir lahum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.